Wassalam. Artinya matahari telah terbit. Waktu sholat subuh telah habis. Sekali lagi, waktu subuh telah tiba. Waktu sholat subuh telah habis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik, kemarin alhamdulillah kita sudah membahas semua hukum-hukum idhar atau nun sukun dan mim sukun yang masuk ke dalam idhar, yang mana dia itu termasuk dalam hukum yang memiliki gunnah satu harokat ya. Kita mulai dari idhar karena ini ada sangkut pautnya dengan cara membaca. Kemarin itu cara baca yang pertama ada idhar, yaitu kita jelaskan suara nun sukun dan suara mim sukunnya. Baik itu idhar halki maupun idhar syafawi maupun idhar wajib, maka semuanya harus jelas suara nun sukun atau suara mim sukunnya. Baik, kemudian kemarin kita belajar juga bahwa idhar itu juga harus dengung satu harokat. Ya, idhar harus dengung, selain kita harus menjelaskan suara nun sukun, ya, idhar juga harus kita dengungkan berapa harokat, Pak? Satu harokat, karena idhar termasuk dalam golongan gunnah yang nakis. Satu harokat. Baik itu idhar halki, idhar syafawi, maupun idhar wajib, maka dia masuk ke dalam golongan gunnah yang nakis, yaitu satu harokat panjang dengungnya. Baik, kemarin kita juga bahas bahwasanya dalam idhar juga kita harus perhatikan bainiyah, yang mana bainiyah itu salah satu konsekuensi bacaannya adalah tidak boleh terputusnya suara. Jadi kalau kita sudah mendengungkan suara nun sukun, kita sudah jelaskan suara nun sukun, maka ada konsekuensi yang ketiga, yaitu kita harus bainiyahkan. Harus tidak boleh putus suaranya. Maka tidak boleh kita baca an, am, ta, tidak boleh. Ya, meskipun kita sudah dengung satu harokat an, tapi putus suaranya, maka ini tidak sempurna idharnya, atau belum dikatakan idhar di situ. Maka yang benar an, am, ta, ya an, am, ta, ya bukan an, am, ta, bukan, tapi an, am, ta, maka tidak boleh putus suaranya. Baik, kemudian pernyataan di buku-buku tajwid yang mengatakan bahwasannya idhar itu tanpa dengung, ini keliru. Karena salah satu sifat mulazim atau sifat yang harus ada pada nun dan mim adalah dengung. Bahkan ketika fathah pun harus ada dengungnya, yaitu setengah harokat atau angkos gitu ya. Maka kalau antum baca di buku-buku tajwid yang menyatakan bahwa idhar itu tidak wajib, tidak harus dengung, itu keliru.
Kalau nggak dengung jadinya bukan an, tapi at ya. At-apta. At-apta kalau nggak ada dengungnya. N itu sudah pasti dengung. Itu sudah pasti. Maka suara dengung atau gunnah yang ada pada idhar halki maupun idhar syafawi maupun idhar wajib itu salah satu suara atau sifat yang lazim yang harus ada pada idhar atau pada nun dan mim. Gitu ya. Pada nun dan mim. Baik, dengungnya berapa? Dengungnya 1 harokat. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu idgham. Bab yang kedua adalah idgham. Baik itu idgham bigunnah, idgham mimi, ataupun idgham bila gunnah. Baik, kita bahas di idgham bab idgham. Idgham ini kalau kemarin idhar itu cara bacanya dengan menjelaskan suara nun sukun atau mim sukun. Itu idhar. Kalau idgham itu kita memasukkan nun sukun suara nun sukun baik, di sini idgham itu adalah memasukkan suara nun sukun. Suaranya. Kenapa anak pakai suara? Karena ada nun sukun itu yang dibaca tapi nggak ditulis. Milik siapa? Apa itu nun sukun yang dibaca tapi nggak ditulis, Pak? Tanwin, ya. Tanwin, ya. An, in, un. Nah, ini nun sukun. Yang tidak dibaca tapi ditulis. Berarti Afan ini salah nih, keliru, bukan nun sukun saja. Tapi nun sukun atau mim sukun ya. Nun sukun atau mim sukun ke dalam suara huruf setelahnya. Baik itu yang nun sukunnya ditulis. Kita bahas yang nun sukun dulu, Pak ya. Baik itu yang nun sukunnya ditulis seperti ini atau yang tanwin seperti ini. Ya, maka dia itu masuk ke dalam kategori idgham. Ya, caranya adalah dengan memasukkan suaranya nun sukun baik yang tertulis maupun yang enggak ditulis ya ke dalam huruf setelahnya. Kita bahas yang nun sukun dulu. Gitu. Baik, maka dalam memasukkan suara nun sukun, itu ada dua cara. Ya, dalam memasukkan suara nun sukun kita bahas di nun sukun dan tanwin dulu. Baik, idghamnya nun sukun atau tanwin, itu ada dua cara, Pak. Ada dua cara. Yang pertama ada namanya idgham sempurna atau kamil. Yang kedua ada namanya idgham nakis atau idgham tidak atau kurang ya. Idgham yang kurang. Baik, ini cara mengidghamkan nun sukun atau tanwin. Atau bahkan semua idgham ada dua cara ini, ya. Jadi ada idgham kamil sempurna ataupun idgham yang kurang sempurna yaitu nakis. Jadi idgham ini cara mengidghamkan nun sukun atau idgham seluruhnya. Jadi kalau jenengan itu nanti ada bab idgham, maka dia ada dua cara. Ada kamil sempurna sama kurang sempurna.
Tapi kita bahas yang nun sukun terlebih dahulu. Baik, yang sempurna ini suara nun sukun atau tanwin benar-benar hilang. Tidak ada lagi. Contoh di kalimat man, lam. Man, lam. Ini contohnya. Man, lam. Gitu ya. Man, lam. Berarti kan cara bacanya gimana di sini? Kita idghamkan nun sukun ke dalam lam. Ya enggak? Dan nun sukun ini semuanya hilang. Oh, hilang tadi. Duh. Mogok kerja. Tapi gue ini. Oh. Ditulis Pak Joko kemarin kita tuh boleh itu kan ditulis satu. Foto. Cari Waharto, Waharto yang tutup ya. Waharto itu beli pola. Di foto. Sampai ada di ujian baru tulis. Besok ada ujian suatu tulis itu. Kemudian saya tunggu. Oke, ini rangkumannya Pak. Ini yang idgham yang nakis. Mungkin bisa lebih rapi ya ini ya. Jadi di sini idgham biguna dibagi dua ya. Tapi secara keseluruhan idgham biguna itu apa? Nun sukun atau tanwin ketemu dengan ya nun mim waw. Tapi nanti dia bagi dua. Ada idgham nakis sama idgham kamil. Nakis itu ketika nun sukun, tanwin ketemu sama ya atau waw. Ini bisa antum baca di halaman Iqra 6, halaman berapa ini? Kok dari halamannya nih Iqra-nya nih, Pak. Palsu apa? Palsu atau gimana? Halaman Iqra 6 paling depan ya, ini enggak ada halamannya. 3 ya, halaman 3. Iqra 6. Halaman 3 dan halaman 3 sampai halaman apa ini? Halaman 3 sampai halaman 8. Ya, ini soalnya Anda lihat mata hantu Pak, kebanyakan kosong ketika Anda terangin. Jadi memang kita dulu di Gontor itu pernah belajar ilmu sosiologi Pak. Jadi sebelum kita kelas 5 itu kita belajar sosiologi, itu cara membaca mimik seseorang. Jadi kelihatan mana yang berbohong, mana yang kosong tatapannya. Ternyata bermanfaat ketika ngajar. Jadi, wah ini kebanyakan kosong tatapannya. Beberapa doang yang nggak kosong. Yang sudah pernah ikut sana gelombang pertama ini nggak kosong, tapi yang gelombang kedua kebanyakan kosong. Nah, jadi maka saya ulang Pak ya. Maka di sini nakis itu suara dari dua makhraj. Hidung dan mulut. 50% hidung, 50% mulut. Ketika sukun tanwin ketemu sama ya sama waw. Maka 50% hidung, 50% mulut. Maka dia nakis. Ya, karena masih ada tersisa dari apa? Dari sifat nunnya, yaitu gunnahnya. Gitu ya. Kalau kamil itu nun sukun, tanwin ketemu sama nun sama tomim. Itu semuanya 100% hidung. Ya.
Hidung 100%. Mulutnya nggak berguna. Kalau yang kamil nanti kita belajar insya Allah. Nah, idgham nakis itu antum bisa belajar di Iqra 6 halaman 3 sampai 8. Ini idgham yang nakis ya, 3 sampai 8. Sebenarnya di sini sudah dibedakan antara kamil sama nakis. Kalau idgham kamil itu di Iqra berapa ini? Iqra 5 ya. Iqra 5 halaman 13. Kalau yang kamil, Iqra 5 halaman berapa ini? 13. Halaman 13 ya. Iqra 5 halaman 13. Ini yang kamil. Gitu Pak ya? Baik, maka kalau idgham kamil itu suara dari satu makhraj. Apa itu? Hidung 100%. Nun sukun tanwin ketemu sama nun dan mim. Ada pada Iqra 5 halaman 13. Bisa antum pelajari di situ. Oke. Baik, kemudian sekarang kita kalau dengungnya semuanya sama, 3 harokat dengungnya atau dengung akmal, 3 harokat. Oke. Baik, kemudian kita bahas idgham biguna nakis. Kita bahas ini, idgham biguna nakis, ya. Idgham biguna nakis itu tanda bacanya yang pertama nunnya tanpa sukun plus huruf kedua tanpa tasydid. Kalau yang tanwin, tanwinnya pakai tanwin sejajar, ya, plus huruf kedua tanpa tasydid. Jadi huruf keduanya semuanya tanpa tasydid kalau yang nakis. Ya, huruf kedua tanpa tasydid. Nah, ini ya. Ini huruf kedua tanpa tasydid. Nah, nanti perbedaan sama yang kamil itu ada pada huruf keduanya. Kalau nun sukun sama tanwinnya sama penulisannya. Huruf kedua yang berbeda. Kalau yang kamil nanti ada tasydidnya. Gitu. Contohnya yang nun sukun ini. Nun sukun ketemu sama ya, may yasha'illah, maka di sini masuk ke dalam ya, yang tersisa hanyalah dengung. Ya, maka may 50% hidung, 50% mulut. May. Kemudian di sini miu. Maka di sini 50% hidung, 50% mulut. Miu. Ini contoh dari tanwin. Domaten ketemu sama ya. Wujuhui. Maka cara bacanya 50% hidung, 50% mulut. Wa walidin wa ma walad. Baik. Ini perwakilan tanwin. Ketemu sama waw. Wa walidin. Jadi bukan wa walidiu, tapi wa walidin. Nah, mungkin ini lebih rapi ya, atau gimana, Pak? Ini tanda baca idgham nakis, Pak ya. Ini kita sudah beda bab lagi. Ya, maka ini secara umum kita gambarkan seperti ini dulu. Yang ini pembahasan nakis, pembahasan ini. Yang nakis. Yang kamil belum. Jadi ini pembahasan nakis bawahnya. Nakis itu ada apa aja contohnya, kemudian bagaimana tanda bacanya. Ya, mungkin ini catatan yang lebih rapi bisa diganti, Pak. Bukan papan tulisnya salah, saya yang ini kurang bisa merangkum. Ini makanya sambil belajar sambil sambil ngajar sambil belajar merangkum. Kalau udah tadi gini kan enak ini. Maju aja Pak, ada apa-apa. Pas gue lagi foto dia macam-macam wes. Pas ada SMS masuk lari kan gak foto gak SMS. Baik. Atau lanjut ke nun, Pak, sama mim. Lanjut ke nun sama mim atau cukup ini? Kamil. Atau mau lanjut yang kamil? Kasihan yang lain kan. Yang pulang tadi. Yang pulang ini bingung. Yang kamil gampang kok, tinggal kamil aja gitu.
Ya kan tinggal an gitu aja. Dan ini kan sudah Bacanya mudah, teorinya Tanda bacanya sama nggak? beda. Tanda bacanya bedanya di sini. Di sini yang kedua pakai tasdid. Kalau ini kan nggak pakai tasdid. Yang kamil pakai tasdid. Secara keseluruhan kan sudah dibahas ya. Ini hidung 100% ya. Min apa di sini? lima Dolalim mubin contohnya. Walan nu'jizahu. Oke. Baik, ada soal Pak. Intinya kalau nakis itu keluar dari dua makhraj ya, hidung dan mulut. Ini kalau besok minggu depan dibahas ini kayak nggak nyambung nanti materinya, harus ngulang lagi dari awal. Tak bahas aja lah ya. Karena gampang kok yang kamil. Sudah Pak ini ya? Sudah tulis? Oke, tidak apa-apa. Ini mau tulis dulu Pak. Yang punya kesibukan tidak apa-apa bisa minta lihat live. Oh sudah? Bisa di grup Pak. Sudah. Terus apa? Mari sudah. Sudah dikirim Pak Bambang. Baik. Ini beneran paham ya ini ya? Serius nih, serius. Gitu ya? Baik, tadi Ana yang bikin nggak paham itu, jadi Ana juga meraba-raba mim ini gimana sih nasibnya? Tadi Ana teliti, ternyata mim itu nasibnya di sini ya. Jadi dia salah rumah. Syekh Aiman mungkin salah beliau. Ana mau tabayun, terlalu tinggi makomnya beliau ya. Mau hubungin ke beliau itu nggak nyampe kalau nomor Ana. Karena ulama dunia dan rujukan qiraat dunia sekarang. Tapi intinya ini kalau Ana lihat dari beberapa data yang ada, ya mim itu termasuk yang kamil. Buktinya di Quran Madinah itu mim pakai tasdid. Karena harusnya kan kalau nakis itu tanpa tasdid, dua-duanya tanpa tasdid. Ya. Kalau yang kamil itu pakai tasdid. Jadi Ana putuskan biar tidak bingung, yang mim itu masuk ke idgham kamil. Dan ini kaidah terkait nun setelahnya pakai tasdid, nggak pakai tasdid itu ada kaidahnya. Ada, itu dari zamannya Imam Farohidi. Beliau yang menciptakan. Nah, di Indonesia dimodifikasi lagi, semua tasdid. Karena apa? Karena membantu orang Indonesia. 17 Agustus. Nih. Memudahkan pemahaman. Bukan baca apa. Jadi sebelum materi minimal ada perintah dan jadi pertanyaan. Sehingga ada semangat untuk belajar. Nggih. Jadi ini kan apa? Kalau dulu ya. Kalau tidak selesai, pada bisa jawab, terus pulang aja kan. Tadi aja tanya bayinya krik. Nah ini kan mau Nggih, sebenarnya mau Pak seperti itu, bagus sebenarnya. Cuman nggak tahu ya kalau bapak-bapak ini waktu murojaahnya ini yang ini. minimal Ada ya, nggih. Nggih. Harusnya gitu. Yang idealnya kalau ngajar itu memang harus didahului dengan pertanyaan untuk membangkitkan semangat. Itu yang anak pelajari di kantor dulu ketika sebelum mengajar. Itu untuk membangkitkan semangat, membakar semangat santri itu harus didahului dengan pertanyaan, 3 atau 4 pertanyaan. Dan setelah belajar juga harus ada pertanyaan harusnya. Evaluasi. Hah? Jadi ini bisa kalau anak bilaguna dibahas sekarang. Enggak ada, ini aja. Yang kamil dulu, bilaguna besok minggu depan. Kita selesaikan yang kamil dulu. Ya, ini kan masih satu bab ya. Nah, minggu depan biar bilaguna, minggu depannya bisa apa idgham mimi gitu. Gitu kita hapus ya. Bismillah. Harusnya gitu ya. Yang apa, Pak? Oh. Iya kan tipis gula. yang lain petir Pak. Soalnya ini jadi memang kalau ngajar tidak passionnya ya kebanyakan nggak berani dia. Ada soal nggak? Soalnya bukan passionnya dalam mengajar. Kalau sudah passion ya silakan tanya dari berbagai aspek masalah qiraat misalkan. Tak jawab semua pertanyaan. Apa yang Anda tanyakan Anda jawab semuanya. Karena memang passion dari sudah menguasai semua. Tapi kalau nggak menguasai kebanyakan menyampaikan itu kebanyakan yang tematik Pak ya. Tematik itu banyak gitu. Karena bukan passion. Tematik itu kan kebanyakan tuh nyiapinnya
30 menit atau sejam sebelum ini kita siapkan. Kecuali kalau dari bentaknya ada doorpress nggak apa-apa. Ya, gitu. Gitu. Kalau yang ilmu gini memang harus ada itu, ada pertanyaan seperti itu. Baik. Oh iya, toiletnya belum jadi Pak, masih di OTW. Sebentar Pak. Ayo Ki. Ayo donasi turunan. Iki takon nih nang Pak Yudar. Ayo jalan Pak sampean anu ya apa donatur ya piro? 1 juta ya. Lho, kok 1 juta? Ya langsung donasi. Tapi anggaran itu kan juta loh iki. Memang dihitung oleh Pak Harto 38. Iya, konsumsi ini harus dihitung. 38 iku ana anggaran piro ngono Pak Harto. Terus sisae iku dikelola ngono lho. Iki kakak mau anggaran piro kan totalnya 38. Sisae piro dihitung kok kabeh. Oh, jenenge Pak Kamil. Sifat dan lambat semasuk. Iki udah di kami coklat nih. Oh, waduh, saya ada bisa. Kami kira orang Nambah yang salah. sampai awalnya tangannya sampai anget kok. Padahal tukang ngasih ya. Iya. Banyak tangannya. Oleh ngapal terus ya. Mari Mas. Aduh, mari. Pas anak. Awalan. Asik. Iya, Tahu sudah lagi. Begitu ya. Apa yang mau coba mulai kiri. Apa ada pada ini kok kamu tapi kembali mana? ada menang tadi. Terus kalau langsung kita kasih asin. Anak air lagi. Bisa lagi air. Air water ini oh bisa. Makin sore belum datang. Apakah ini ke sana? Apa di sana? Ya, itu dong. Ini ya, Pak Tawaju di. Iya, Pak. Dibuka di rumah. Ya, kayak daripada buat rumah gondol.
Ini Pak ya. Ini idgham kamil. Ya, idgham kamil itu rumusnya apa? Rumusnya dia suara dari satu makhraj. Berarti hidung 100%. Nah, ini ada pada Iqra halaman 13 ya. Nun sukun tanwin ketemu sama nun atau mim. Contohnya nun sukun itu walan nu'jizahu walan, ini enggak dipakai nih. Satu aja. Walan enggak mengaruh. Walan, tapi kalau nutup jadi mim nanti. Walan bukan walam tapi walan ya. Walan nu'jizahu. Ini kalau mim ini enggak ada. Jadi 100% apa? Hidung. Oke. Kalau yang tanwin contohnya amilatun nasibah, amilatun nasibah, hani'am mari'a. Dikatakan kamil karena suaranya 100% dari hidung. Kalau nakis hidung dan mulut. Gimana tanda bacanya? Tanda bacanya sama seperti yang nakis, bedanya dia itu apa? Huruf keduanya. Huruf kedua bertasydid. Sama-sama nunnya nggak pakai sukun, huruf keduanya bertasydid. Sama-sama tanwinnya sejajar, tapi huruf keduanya bertasydid. Kalau yang kamil. Kalau nakis tidak bertasydid. Idhar pakai sukun. Kalau idhar pakai sukun, tanwin tidak sejajar ya, kalau tidak salah. Jelas. Nih, ini dia nunnya masuk ke sini. Jadi sebenarnya bukan nun yang ini dibaca, tapi nun yang kedua yang dibaca. Makanya dikatakan idgham kamil. Berarti gunanya yang huruf yang kedua. Iya. Kalau yang nakis itu yang pertama. Pertama. Oh. Ini apa ya? Mana? Yang terakhir ini. Tanam ketemu mim. Ya, hani'am mari'ah. Hani'an mari'an. Hani'an mari'an. Hani'am mari'ah. Kalau bacanya itu sama kayak ketika anna Iya. amma kan dia bukan nun sukun kan? Tasydid bacanya. Langsung ke tasydid. Tasydid. Jadi nun sukunnya hilang ya. Nun sukunnya, suara nun sukun hilang. Ini selesai ya kita itu kopi guna. Besok kita masuk